adalah ya, inilah data yang saya peroleh dari prodi. Ya, kalau data ini saya simpan, maka di laptop saya, maka maturity levelnya apa? Dari birth, lahir, kemudian growth, sampai mature, sampai decline. Jawab aja. Atau dalam bahasa lain menurut kamu gimana? Ini baru saya dapat tadi. Berarti datanya apa? Mentah. Apa? Betul. Mentah itu berarti dia baru birth. Saya belum melakukan dengan menggunakan big data. Kalau saya sudah misalnya mana yang rumahnya ada yang berasal dari Sulawesi Selatan, mana yang Jawa Barat, sorting aja dulu, sudah mulai grow, ya, atau mulai menuju kedewasaan, ya, data apa? Kira-kira gitu ya. Oke. Kita akan lihat sekarang videonya. Suaranya nggak kedengaran ya. Ini susahnya nggak bisa di ini. Kalau di paralel langsung ini susahnya. Saya ulang nanti. Gila. Kalau misalnya lagi itu bisa di stop dulu ya. Oke, kita mulai lagi. The first question I ask any client when I engage with them is a very simple question, which is this: how effective is your organization at leveraging data and analytics to power your business model? Nah, jadi seberapa efektif penggunaan data dalam menunjang bisnis? Data itu kalau misalnya kita gunakan, kadang-kadang ada yang tidak tepat guna. Zaman dulu waktu ada urusan misalnya KTP segala macam, terus terang saya bisa nunggu sampai sebulan 2 bulan. Zaman sekarang dengan adanya data, big data yang dimanfaatkan oleh Pak Ridwan Kamil semenjak dari wali kota sampai ke gubernur, betul-betul meningkatkan bahwa Kota Madya, Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat meningkat dibandingkan dengan provinsi lain. Dan sekarang mau jadi wapres, ya. Karena apa? Dia betul-betul menggunakan data. Ya. Jadi selalu ya kita adalah speak by data. Saya lapar, saya terlambat. Tadi ya terlambat ya. Saya mungkin tanya, kenapa nggak bawa laptop segala macam ya? Kenapa terlambat? Tapi kalau sudah diisi tadi, udah pernah. Saya bisa cari ya, siapakah Anda. Ya, jangan hati-hati ya kalau bikin status di sosial media segala macam. Saya juga ke anak saya yang sekarang masih kuliah, itu akan sangat mempengaruhi. Mereka sudah menggunakan big data ya, hati-hati ya. Karena kalau udah ke upload walaupun dihapus tetap aja itu ada ya, tetap ada karena kan itu di servernya tidak dihapus. Jadi berapa big data itu kita bisa peroleh. How effective is your ability leveraging data and to power your business model? Yang saya lakukan sekarang mengajar dengan minta
survei tadi, saya leverage my business. Jadi zaman sekarang, kalau misalnya kita sebagai sales, sebagai apa, udah pergunakan aja tools yang ada gratis, ya, nggak usah susah-susah. Because most organizations didn't have any idea how to address this question, we created a big data business model maturity Ya, index. maturity, kematangan, ya. It's a maturity index of how effective you are at leveraging data and analytics to drive your business model. Ya, jadi bagaimana seberapa efektif kita mendrive, melihat data. Kamu lapar. Kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya nanti udah kerja ataupun sekarang, nanti siang mau pengen apa? Itu kalau wanita, terserah lu deh. Bingung, apalagi kalau misalnya pakai Google Form, tulis terserah lu, makin bingung lagi. Harus biasakan, kalau pengen makan Padang, jelas apa pilihannya. Makan misalnya, kalau saya sukanya lotek ya, karena lotek itu bikin cantik orang Sunda. Gitu ya, karena betul-betul bahwa kita bisa tahu apa sih yang diinginkan. It's not a maturity index of how good you are using technologies. Jadi ini bukan teknologi. Cancer. Bukan teknologi. Kalau misalnya dengan cukup dengan data yang terutama Excel, itu pun udah big data. Nggak apa-apa. Ditulis dalam misalnya dalam buku besar nggak apa-apa, tapi kan susah ya kalau pakai buku besar. Nah, sekarang manfaatkanlah tools ini. Nah ini memang nanti ada yang namanya Hadoop, TensorFlow segala macam, tapi nggak usah dipikirin ya, karena nanti ada teman-teman dari orang IT yang membantu. Tapi kan enak kalau ngobrol sama orang IT, tolong deh nanti data ini diproses pakai apapun ataupun pakai Hadoop segala macam, pakai misalnya Excel, pokoknya saya pengen ini. Nah, gitu ya. Or SQL, right? It's not a measure of your technology. Jadi bukan ukuran kematangan It's a teknologi. measure of how effective you are leveraging data and analytics to power Yeah. your business. Terus terang pakai Apple lebih mudah ya. Jadi ini berat nih bebannya Apple ini. Karena ini ada prosesan khusus untuk big data. Jadi kalau nanti dibawa, nah ini bukan hanya untuk apa sekedar apa gengsi, tapi karena itu tadi. Sekarang pun yang pakai misalnya itu ya terminal ataupun misalnya nggak apa-apa, karena banyak sekali sarana-sarana untuk menggunakan big data di internet gratis. Misalnya datanya jutaan record dan sebagainya bisa. Yang penting adalah konsepnya. Because organizations lack a framework against which to ask that question, we created a big data business model maturity index that not only allows organizations to benchmark where they are vis-a-vis others from a best-in-class perspective, but it also Jadi gives an organization a roadmap, a path for how they go and transfer. Jadi kita sudah punya roadmap, peta jalan, ya, seperti Dora the Explorer. Sekarang kamu pengen apa? Umur 25 tahun, itu waktu saya lakukan waktu itu. Saya pengen 25 tahun lulus, karena dulu lama, sekolah tuh 6 tahun, nggak ada fast track kayak gini ya. Yang penting adalah kematangan. Kamu tahu setelah lulus pengen jadi apa? Gimana? Bagaimana kontribusi pada keluarga segala macam, sehingga tahu apa yang dilakukan. Ya. Oke. First up is maturity index. Ya, kira-kira itu. Ya. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa maturity index ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari, mari kita lihat. Bisnis model maturity. Ini mungkin sering dibahas ya, S1, S2 juga, bahwa kedewasaan sebuah bisnis adalah sesuatu juga yang sangat mempengaruhi bisnis ini bisa terus bertahan. Oke, kira-kira di Indonesia apa yang paling bertahan? Mau kementerian dari sisi kinerja ya, mau dari itu kan berarti government, mau dari sisi akademik, universitas, mau dari sisi bisnis, coba sebutkan. Kira-kira menurut kamu bisnis ataupun pemerintah ataupun dari sisi akademik apa mana yang kira-kira menurut kamu match up sekarang? Contoh akademik bisa jawab atau dari mana? Kalau perusahaan bisnis, perusahaannya Boleh. PT Paragon. Paragon ya.
Ada lagi jawaban dari perusahaan dulu nih. Telkom, Pak. Telkom. Siapa lagi? Ada yang bisa jawab? Apa? Bank apa? BNI. Oke. Ya. Saya punya contoh satu yang mungkin berbeda jawabannya, adalah Astra. Astra ini adalah sebuah perusahaan di mana bahkan dari orang-orang yang keluar dari Astra nggak pernah jadi musuh, nggak pernah meludahi piringnya. Tahu kan maksud meludahi piringnya? Jadi dia justru jadi partner dari Astra. Betapa bahwa maturity business modelnya sudah sangat bagus. Bukan artinya Telkom, Bank BNI ataupun misalnya Paragon ya, itu doktor ya, gitu. Tapi itu masih new kid on the block, masih baru 10 tahunan bahkan kurang. Ya. Nah, kayak Telkom, kayak Astra itu adalah sudah lama, ya, sudah lama. Ya. Dan kelihatannya adalah bahwa kita perlu punya maturity. Dulu saya juga milih AT&T itu perusahaan telekomunikasi dunia karena dia bertahan sampai sekarang. Saya punya pengalaman buruk. Merpati Nusantara Airlines sudah nggak ada. Banyak BUMN karya pun sama. Karena menganggap big data mereka bahwa mereka memasukkan di laporan keuangan di bursa efek segala macam orang akan lihat. Itu ya. Ini tentang bisnis model. Jadi inilah yang atribut yang sekarang kita berbeda. Nggak bisa ada yang disembunyikan sekarang. Saya sudah punya nomor telepon HP Anda. Saya tinggal cari di Google Map kondisi posisi Anda. Ini ya. Yang penting adalah interoperability. Sepintar apapun IPK-nya 4,7, nanti saya akan bikin dulu. Ya dari ini setelah mungkin jam 11 ya. Saya akan campur yang rumahnya jauh dengan yang dekat, yang mungkin komputernya kurang dan sebagainya ya. Kita harus bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Ya, interoperability. Ini juga sama. Bahwa datanya Excel semua, kalau bisa 2013, 2016, interoperability. Desentralisasi. Tidak akan mengagetkan kalau nanti kamu bekerja di perusahaan asing seperti AT&T ataupun Golden Sach ataupun apapun namanya, cukup di rumah. Inilah kenyataan hidup sekarang. Anak saya 2 tahun di rumah, pegawai Telkom. Kantornya di Jakarta, tinggal di rumah saya di lapangan tembak. Dan sekarang pun kondisi normal sudah juga berubah. Kemudian virtualisasi. Bagaimana kita melakukan sebuah mindset bahwa Pak, saya belum pernah kerja nih di perusahaan telekomunikasi, belum pernah, kayaknya pengen di bank ya, pengen di bank ya. Enggak ya, saya suka. Itu contoh aja ya. Itu kita harus melakukan virtualisasi seperti yang kita lakukan, bikin simulasi arah penentu arah pasar terbang. Harus yakin ya. Walaupun belum pernah kerja, saya harus mengerti bisnis prosesnya ya. Modularity, capacity to change to make process more comfortable. Sekarang saya lagi bekerja dengan sebuah perusahaan Jepang, Kajima. Saya belajar budaya Jepang. Kalau saya ngomong beda dengan perusahaan Amerika, melapor pun beda ya, cara-caranya bagaimana. Karena membutuhkan pada konfigurasi lingkungan. Jadi nanti kalau misalnya ngomong ya, nanti pada saat sidang cari tahu big data pengujinya dia pengen apa. Kalau perlu, kalau dia suka dengan burung, gambar pertama burung dulu. Sehingga langsung yang paling killer itu yang saya lakukan pada saat saya disalutasi. Real time. Jadi bagaimana analisis dari jumlah volume data ini menjadi bisa kita melakukan profiling. Ya, kita merubah skenario kalau ada perubahan. Kemudian juga orientasi to services. Anda semua adalah customer saya. My salary paid by my customer. Itu bos saya bilang orang itu. Bukan saya dibayar oleh kalau misalnya nanti pas akhir kuliah ini salah satu orang di sini aja, walaupun yang lain bintang 5 kasih bintang 1, sama kan kayak Gojek. Itu kehidupan sekarang. Nah, kita bicara sekarang bisnis modelnya. Hal ini tidak lagi aneh, internal opting, counter opting. Kira-kira dipakai nggak saat ini oleh kamu? Pakai.
Untuk apa? Mati lampu. Nah, kan matiin lampu sekarang sudah ada aplikasinya kan di HP. Itu internet optik. Remote kita sekarang cukup dengan hand HP. Kadang-kadang kita pikirin jauh. Banyak sekali hal-hal yang sekarang kita tidak sadari sudah. Kemudian cloud computing. Sama juga. Tadi itu cloud computing. Apa yang Anda isi itu cloud computing di Google Drive. Kemudian data science. Suka belanja di Shopee kan? Ya. Apa yang mereka lakukan agar tahu bahwa kamu tuh suka baju ini? Iklannya pasti mengarah ke apa yang kamu suka cari di Google juga. Jadi udah nggak aneh. Jadi kita harus berhati-hati sekarang bahwa data science dipergunakan oleh mereka. Artificial intelligence dengan ChatGPT. Ya. Bikin tesis sekarang gampang ya. Tapi kami dosen yang punya juga ya. Polisi sama pencuri kan harus pintar-pintar. Machine learning, virtualisasi, 3D printing dan sebagainya. Proses and project based management. Ya. Yang penting adalah sustain. Harus punya keberlangsungan, harus punya data calon istri, calon suami, ya. Siapakah bibit bebek-bobot dulu mungkin nyata-nyata, sekarang sudah bisa lihat siapakah ayahnya, siapakah ibunya. Bukan persoalan bahwa kita pilih acak corak kalau kata orang Sunda ya, tapi intinya kita bisa melihat, ya, high risk, memperhitungkan risiko apa yang akan terjadi. Nah, disinilah bahwa kita harus merekonfigurasi rencana tradisional kita. Udahlah, jualan nggak usah pakai data. Rekrut pegawai juga nggak usah pakai data. Nah, kenapa saya tulis seperti itu? Saya ingin memperlihatkan. Kenapa? Apakah Anda terlambat gara-gara harus Anda jualan dulu di pasar itu? Oh, pasar itu? Pardon. Saya malah sangat berbahagia. Pak, mohon maaf. Saya menjadi tulang punggung keluarga. Saya harus ngangkut beras. Wow, zaman sekarang itu yang dinilai orang-orang kayak gitu, ya. Ada yang diantar oleh ayahnya ke pakai beca. Ya. Sekarang jadi dokter. Siapa namanya? Dari Semarang. Justru from zero to hero itu sekarang terhitung. Oke, kemudian juga scope dan boundaries of organizational objective. Apa sih? Anak saya sekarang baru dipindahkan. Karena apa? Karena di IndiHome sudah dipindahkan, tidak lagi di Telkom, tapi di Telkomsel. Alasannya masih sudah belajar. Ya. Itulah perubahan-perubahan itu. Mapping and optimization resource process, ya. Kemudian juga ini UUD, return on investment. Misalnya contoh, pengen S3 di Harvard, itu 2 miliar. Apakah sesuai? Padahal sekarang banyak perguruan tinggi bisa dapat doktor itu cukup aman. Hanya nggak keren kan mereka Amerika. Ya 6 bulan sekali lah setahun sekali. Tapi lulusan Harvard, lulusan IIT, dunia sudah berubah. Yang paling penting kita pikirkan, kalau memang sama, kalau dulu ya waktu saya di Motorola, ada juga yang dari ITB tapi dari geodesi. Tapi dia belajar dari internet tentang komunikasi. Ada yang dari IAIN, dari ITB, ya segala macam. Karena apa? Want and need-nya berbeda. Karena dia ingin mengisi kekosongan. Kalau enggak gitu dia akan harus keluar kan. Tidak bisa bertarung. Planning mulai dari sekarang. Mana sih lowongan yang sebetulnya sekarang itu sangat-sangat sedikit orang isi dan itu adalah butuh dengan gaji sekian. Eksekusi. Jangan omdo. Berarti nanti pada saat lulus itu yang saya hitung waktu tahun 90-an, zero lead time. Kalau misalnya sudah lulus langsung kerja, tapi beda lagi. Waktu itu saya juga nggak langsung kerja. Saya waktu itu aktif di organisasi sosial, relief, segala macam. Bahkan dapat exposure, karena bukan kupu-kupu kan, kuliah pulang. Monitoring, evaluation, and continuous improvement. Semuanya berdasarkan data. Nah, kita melihat bahwa dengan big data ini reconfiguration plan review.
readiness assessment. Selalu kita melihat kesiapan. Saya datang tadi 7:30 ke sini, ya. Kemudian melihat apa sih yang bisa saya dapatkan, apa sih yang kira-kira bisa kamu lakukan. Ya. Dari si kondisi, ya, attitude dan resource. Maka saya akan lihat data itu. Ya, saya pikir kalau anak-anak sekarang dapat beasiswa dari mana? Dari kampus. Kampus. Beasiswa dari mana? Kampus. Beasiswa dari mana? Hah? Beasiswa dari mana? Beasiswa dari mana? Ada yang dari orang tua? Mana? Gak apa-apa. Kamu? Dari orang tua? Campur. Campur. Kamu harus ingat, beasiswa ayah bunda itu yang paling besar. Kamu harus kembalikan itu. Maksud juga kampus. Kamu nggak bisa pikir gaji gede segala macam, enggak kok. Ditanya soal. Ada yang SMA 5? Nggak ada? SMA 3? SMA mana? Saya Lampung, Pak. Oke, SMA Lampung. SMA berapa? 1. Kalau kamu datang ke Lampung, nggak akan ditanya kamu pakai mobil Rolls Royce segala macam. Apa kontribusi apa yang kamu dapat berikan ke kampusmu ataupun sekolah atau ke masyarakat? Kalau datang ke reuni, misalnya kamu pakai itu terus sombong, nggak akan dianggap. Zamannya udah berubah. Ya. Oke, ya. Framework, collection of procedure, method and tool, fokus design, organization, architectural system. Ini data itu penting bisa tahu. Ya, makanya saya tadi kan ketawa ya. Ada misalnya YouTube tentang bersihin filter, bagaimana nyuci motor, nyuci mobil, mengemudikan, ada di saya. Karena itu data, big data saya. Kalau saya lagi ngajar nggak usah diteleponin segala macam. Itu pun sebagai salah satu bagian personal branding. Jadi langsung roadmap, plans that match short term and long term goal with specific technology solution. Jadi saya sudah menggunakan teknologi. Dulu kalau ngetik tesis skripsi itu pakai komputer, harddisknya 20 mega, memorinya 256 kilo kan. Zaman itu bisa digunakan. Jadi kita pikir bukan soal teknologinya, bagaimana. Kemudian juga maturity model yang bisa membantu organisasi ya bisa expect skill ya dimension task outside process resource. Jadi data ini maturity index datanya sesuaikan dengan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi pun saya sesuaikan dengan tadi ya maturity index. Ya, jadi sekarang saya sudah naik pangkat ya. Jadi saya tidak hanya teori, ngajarin praktek. Nanti pun kita akan ngajarin praktek. Ya, sederhana aja, tenang aja, nggak susah. Dan satu hal kita akan belajar tidak hanya personal learning, team learning, nanti kelompok, juga organizational learning. Jadi ada tugas untuk satu kelas tentang big data. Nanti ada yang misalnya ini. Ada yang bisa gitar nggak? Bisa main gitar? Siapa yang bisa main gitar? Nggak apa-apa wanita juga. Nah, nanti pas akhir kuliah kita bawa ya. Kita bikin lagu tentang Gitarnya di rumah saya di ini Pak. Oke, tapi kan bisa ada yang minjemin kan? Atau saya yang bawa. Ya, nanti kita bikin lagu tentang big data di akhir kuliah. Kamu bisa lihat di YouTube saya. Itu adalah, jadi kita bikin pembelajaran itu scholar itu adalah tempat yang menyenangkan. Kamu bikin judulnya, kamu bikin isinya, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh tentang big data. Dan kamu lihat ada orang seumuran kamu nyari pekerjaan dengan pakai lagu. Jadi CV-nya pakai lagu. Coba cari. Jadi zaman sekarang sebetulnya tuh gampang. Ingin berbeda tapi halal. Ya, jangan berbeda tapi malah. Ini yang sekarang tuh yang saya sendiri sebagai pendidik. Seperti sekarang ada anak SMP yang sampai mensiksa, ada anak SMK sampai membacok. Itu menyedihkan banget. Guru itu, dosen itu adalah orang kedua setelah orang tuamu, sama levelnya seperti dokter. Kamu murtad melakukan sesuatu, mendingan langsung ngomong, belajar ya di hadapan. Pak, saya pengen ketemu nanti, gitu ya. Saya tersinggung misalnya gitu ya. Ini maturity indexnya.
Nah, ini kira-kira bagaimana bahwa kita melihat sebuah sistem baik dari sisi lingkungan besarnya, organisasi, bisnis prosesnya, dan people-nya, kulturnya, dan teknologinya. Kenapa perusahaan-perusahaan seperti tadi Bank BRI, ya, kemudian juga beberapa bank, kemudian kita juga BPJS yang kemarin tuh hilang data kita sampai nama ibu kita ketahuan. Pentingnya nama ibu buat apa? Hah? Tahu nggak? Buat reset. Hah? Buat reset. Jadi nama ibu tuh jangan diomongin sembarangan. Itu untuk verifikasi di bank. Kan ditelepon kan gitu kan? Iya. Nama ibu kandung siapa? Nah sampai ketahuan tuh alamat kita segala macam. Gara-garanya kan itu tadi data itu kemungkinan bocor bukan pegawai sama BPJS tapi oleh pihak ketiga. Dan akhirnya dia mungkin punya semacam kekecewaan ke atasannya. Waring. Bank Syariah Indonesia juga sama. Jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati dengan data. Oke, ini kita atur mulai dari organ people, proses, teknologi ya. Ini kan people, proses ini nggak bisa. Nah, kayaknya, ya. Ini adalah sesuatu yang memang membuat kita menjadi sebuah agile. Agile tahu tangguh. Jadilah orang tangguh. Selalu bisa menghadapi. Kaya itu biasa. Tapi bagaimana from zero to hero, back to zero, sama seperti bola, selalu membantu. Saya doakan. Perusahaan sebagai sebuah kompak sistem. Di sini kita melihat skopnya sebagai generic model, depend on consulting as an evaluation and process to identify the level of maturity. Jadi kita bisa nanti saya akan buat, saya akan upload, saya bagikan template-nya. Nanti kita hitung ya kelompok kita berapa sih maturity index-nya dengan data kita punya. Tugasnya mungkin sederhana nanti ya, kelompok. Kemudian juga spesifik modelnya bagaimana ya untuk melihat maturity assessment dengan memilih choosing the build model to meet specific condition. Pak, kami berlima itu kelihatannya rumahnya jauh-jauh. Data kami adalah ini yang kita punya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak dengan data ini. Bisa dipresentasikan sesuai dengan keinginan saya. Bahwa saya hanya butuh A, B, C. Kamu harus cari sisanya. Oke Pak, tapi dengan satu prekondisi A, B, C, D. Nggak apa-apa. Nanti pada saat kamu juga tugas akhir, sidang, pengalaman dari S1, bahwa sebetulnya harus cari ya judul modul yang dosen pembimbing sama dosen penguji itu nggak tahu. Makanya saya milih misalnya Gremil, penentu arah pesawat terbang. Sampai ditanya pas S1, kalau ini penentu arah pesawat terbang itu bisa nggak dipakai sepeda? Saya nggak tahu. Karena dia jurusannya adalah teknik listrik. Saya jawab aja. Karena begitu nggak ada lagi pertanyaan. Waktu S2 juga sama, S3 juga sama. Saya tentang online learning. Dulu kan di UPI itu dianggap ya nggak mungkin di Indonesia setelah pandemi. Ada yang kos? Ada yang kos? Kosnya 100% nggak penuh sekali. 100% Pak. Oke. Tapi orang-orang yang sekitar Bandung sering pulang nggak setiap akhir minggu? Kurang. Teman kamu yang sekitar Bandung, Tasik, Garut sering pulang nggak di akhir minggu? Kalau saya Kamu kan nggak. nggak temen yang lain. Iya. Ya. Itu karena apa? Karena sekarang banyak dosen lebih mau ngajar di rumah dengan online. Jadi kalau kamu punya tugas akhir menarik loh, bagaimana perubahan budaya kos dengan big data ya, dengan perubahan itu. Jadi kamu analis dengan big data itu menarik. Salah satu tetangga saya pemilik kos rugi sekarang. Tidak hanya pandemi, karena dosennya itu sama ya. Kayaknya enak juga yang ngajar online, gampang cari bahan segala macam. Ya. Lagi saya rumahnya jauh. Rumah yang paling jauh di atas 10 kilo siapa? Kamu di mana? Di mana rumah? Dekat. Kamu di mana? Oke, lumayan. Ada yang di Soreang? Nggak ada ya. Rumah saya di itu ya sekitar 12 kiloan. Itu yang macetnya itu
Tapi kalau dibolehkan sama Pak Manudin, kalau yang ini harus daftar. Berarti kamu pun harus komitmen itu. Jangan karena ini usaha. Ya. Nah, inilah materi model ini. Jadi ada yang namanya capability materi model dan capability materi model integration. Jadi bagaimana bahwa ukuran-ukuran ini akan bisa ya kamu lakukan sebagai bagian dari tugas akhir, ya. Bagaimana ini bisa dilakukan analisis pilihan dari materi model ini. Ada yang impulse, ada manufacturing kalau mungkin pengen bekerja di Astra, ya. Ada yang mungkin industri 4.0, materi index, class atau host kalau pengen jadi konsultan. Jadi ini gede loh. Kalau pengen kerja di sini, tapi sampai jam 2 malam. Benar-benar kan orang yang sedikit dia harus tahu kemudian kerjanya berat tapi gajinya gede dibanding Telkom pun gede. Hanya jangan lupa jangan sampai liver, saya pernah liver juga. Jadi kita harus ingat kesehatan nomor 1. Ini Boston Consulting Group namanya Digital Assessment Index. Kemudian ada di materi model assessing ya dari Fraunhofer Austria, Minosphere ya dan banyak lagi ya. Jadi di sini bahwa memang setiap orang untuk mengukur kedewasaan beda-beda. Menurut kamu kedewasaan ukurannya apa? Kita manusia, Hah? Satu perilaku. Ingat ya, umur 18 tahun di Amerika itu mereka sudah ke McDonald, bukan rumah. Karena di kehidupan kita pada saat di akademik itu kamu bisa bisa mengulang di kehidupan dunia nggak ada yang namanya. Dan kamu di sini bisa minta maaf, bisa ini ya. Tapi kalau di luar, kalau orang itu misalnya sudah tidak memaafkan langsung ke pengadilan. Nah, mengapa orang tua kaya pun sampai seperti anaknya Yakuya ya? Gimana? Saya pun waktu saya ngajar S1 kedewasaan pertama kali 10 tahun yang lalu, jualan di salah satu bagian dari proyek. Dan anak saya pun pada S1 itu. Jadi dia buat agenda, kemudian dimodalin oleh orang tua ataupun ini, akhirnya jualan ke BRI. Dan itu adalah salah satu penilaian untuk dapat A. Benar-benar dibuktikan dengan. Nah, ini yang menurut AKT, kalau kita misalnya melakukan maturity level dengan komputerisasi. Jadi kalau misalnya sudah melakukan komputerisasi, berarti kita sudah maturity tinggi. Connectivity, selalu mencari data yang lain. Ya, mencari data yang lain. Dari mana? Dari Bandung Pak. Sama? Di 25 Pak. Sama 25. Tinggal? Di Ciwastra. Di daerah mana? Di bagian Permai. Kamu bisa gambarkan diri kamu dalam 2 kalimat? Saya coba berpikir dulu Pak ya. Saya adalah seorang mahasiswa. Ya juga ada sambil berusaha. Apa berusaha? Usahanya saya bergerak di bidang pakaian online. Sebenarnya di retail online sejak tahun 2019. Pakai Instagram? Menggunakan marketplace. Instagram juga ada. Pakai marketplace. Apa lagi? Lalu selain itu saya suka mencoba hal-hal baru. Makanya saya mencoba ngambil sambil kuliah juga, itu kayak untuk belajar juga terus. Cukup lah. Karena ikatnya tengah baiknya. Coba gambarnya. Beliza seorang bisa balance antara pekerjaan dan kuliahnya, terus Cukup lah malu ya.
Itulah kalau kita punya sahabat, jangan soal kita tuh dipuji-puji, berikanlah inputan yang baik. Sahabat yang baik adalah memberikan hal yang baik, yang benar pada kita. Jangan karena dipuji-puji baru dianggap sahabat. Saya punya sahabat walaupun jauh, pas ketemu ya 6 bulan, 1 tahun sekali merasakan. Dan orang ini selalu datang tepat pada waktunya. Pada saat itu sahabat. Nah, inilah perusahaan yang menggunakan konsep itu. Kalau misalnya kita menggunakan integration tools kan punya semacam dashboard ya, itu kan big data di Instagram, di Google AdSense segala macam. Jadi kita tuh udah nggak pernah, kalau zaman sekarang yang muda-muda itu apa sih big data, udah dipakai itu big data gitu ya. Nah, ini visibility sensor allow process to be monitored from end to end. Kita punya sensor termasuk terlambat setengah jam sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan dibiasakan. Orang yang sabar pun, dosen yang sabar pun akan marah. Saya pernah kejadian. Jadi saya ceritanya S3 nih. Saya terlambat 1 jam keterlaluan. Kamu bla 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 profesor, wajar lah profesor. Saya bilang, oh saya tadi malam sampai sekarang menunggu anak saya di rumah sakit. Karena sedang dirawat. Udah berhenti. Dari kalau makanya juga ada penyesalan. Dan sampai sekarang hubungan saya dengan beliau baik banget. Tapi jangan sekali-kali berbohong. Udah mendingan langsung aja. Aduh Pak, saya malas kuliahnya Pak, bosen. Ya. Transparansi. Ya. Digital schedule indicate the current situation. Ini, ya, transparansi. Zaman sekarang nggak bisa sembunyi. Kalau sudah saya punya nama, tadi kan ada nama Instagram, saya bisa mulai stalking. Predictive capacity. Nah ini juga sama. Karena saya punya data ini, oh kira-kira ini anak saya. Boleh kan saya nanti ngasih resep ya, Pak. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang kemudian ini juga adaptability. Jadi kalau misalnya nanti disuruh A ke B, karena kita S2, wajar dong. Karena punya kemampuan analisis, bos itu ngasih pekerjaan yang berbeda. Karena kita punya data. Karena data itu kalau sudah big data itu sangat besar dan kita bisa manfaatkan untuk menyerap. Nah ini, ya. Jadi ini adalah stage in industries, ya, 4O, ya. Bagaimana kita mengukur maturity menurut AKT, ya. Yang pertama komputerisasi nomor inilah ya. Jadi kalau punya laptop, udah lah. Punya HP pun HP anda itu 10 kali lipat dengan PC saya tahun 87. Ya. Bayang. Apa yang terjadi? Ya, seeing what is happening. Jadi kita melihat apa yang kira-kira terjadi. Rusia sama Ukraina. Oke. Amerika sudah decline. Kenapa? Karena banyak orang Amerika kalau kamu sekolah di sana itu isinya orang Indonesia, orang Afrika, orang Cina, orang Korea dan sebagainya. Orang Amerikanya suka sama anjing kan? Itu AGT. Itulah kenyataan hidup kalau kita punya data. Kemudian why is it understanding? Pak Jaja ngomong apa sih? Oh, kayaknya sih Pak Jaja ngajar juga memberikan kontekstual terhadap masa depan gitu ya. Kemudian what will happen? Hope the best, prepare the worst. Jangan merasa bahwa umurnya kan rata-rata ada yang 25. Gak apa-apa, jangan tua. Saya bang. Hah? Saya. Karena memang gak usaha. Jangan takut. Saya S3 6 tahun. Karena sambil kerja juga. Tapi udah saya saat lulus, alhamdulillah. Saya dipanggil ke UPI, ikut juga menjadi pembicara ke luar negeri asal sama UPI segala macam. Karena background saya juga macam-macam, akhirnya juga. Jadi kita harus berikan kontribusi pada orang kita, jangan sampai kosong. Mau misalnya nanti aktif di Taruna Karya, kemudian orang Taruna tidak boleh. Kemudian menjadi tulang punggung keluarga boleh. Pak, saya anak pertama nih. Saya juga harus bukan agar saya pusbol ya. Adik-adik saya tuh tertarik ya. Saya memberikan kontribusi ke mereka. Ada satu cerita gini. Seorang ibu ditanya,
Bu, putra-putra ibu kan berhasil ya. Hanya yang tertua ini kan di sawah. Bagaimana perasaan ibu tentang anak ibu yang di sawah setiap kali? Apa perasaan? Ibu ini menjawab, saya merasa bangga dan bahagia melihat anak saya yang tertua. Karena apa? Ya, karena dia menjadi tulang punggung yang menyekolahkan adik-adiknya sampai sukses. Dan itu kan Laskar Pelangi seperti itu ya kan ya. Ya, ceritanya sebintang ya. Dia harus mengorbankan. Jadi kita sudah pendidikan tinggi harus bisa ya. Kalau istilah kami menggandilkan dan mengenal dengan big data kehidupan kita. Kenapa? Karena punya kemampuan self optimizing. Mau jadi apapun selalu berusaha untuk yang terbaik. How can an autonomous response be achieved? Oke, ini maturity index ya, AKT. Jadi mulai dari struktur areasnya, informasi sistem, resource, organisasi struktur dan budayanya. Ya. Ciptakan budaya di sini, menyenangkan dan sebagainya. Udah mulai ngantuk-ngantuk, oke, kita putarkan video. Ya, bagaimana bahwa kita mulai dari komputerisasi dengan sampai ada tugas ini, kita mengembangkan capability. Jangan kalah sama Harrier, tidak lulus SD, ya, dipintar bisa bikin salah kan. Itulah tantangan kita. Banyak orang-orang yang sekarang tidak belajar big data, tapi melihat bahwa ini sekarang menjadi sesuatu yang menjadi kesempatan belajar. Oke, sampai sini dulu pertanyaan. Monggo. Kalau bingung berarti memperhatikan. Tanya kebingungannya apa? Silakan. Ya, silakan. Tadi kan dikatakan oleh si Pak Bill Masuk ya di bukunya bahwa bagaimana efektifnya sebuah organisasi untuk meleverage, untuk mengangkat data dan analitiknya agar menjadi berdaya guna di bisnis kita. Ayo dong, apapun lah nanya. Makanya Pak, Ya. mungkin untuk praktiknya sendiri kadang kan kita suka disuguhkan dengan banyak data gitu ya. Data itu banyak, cuman cara untuk kita terbiasa untuk membaca data dan menjadi terbiasa untuk tahu nih data ini tuh bisa kita olah menjadi seperti ini. Karena banyak tuh kasusnya tuh kita punya banyak data tapi data itu kita tidak manfaatkan dengan baik gitu loh. Entah itu karena bingung ini kalau udah data ini terus selanjutnya apa ya gitu selanjutnya. Nah itu gimana cara untuk meningkatkan insting kita dalam memanfaatkan data itu gitu. Oke, studi kasusnya kamu. Boleh. Ada nggak data Excel penjualan dari tahun sejak kapan? Excel penjualan mungkin ada dari tahun dari 2019an ada. Boleh nggak? Jangan difoto ya, ini rahasia bisnis. Kita akan presentasikan. Oh, Tenang aja. boleh. Ya. Jadi kita melihat seringkali kita saya nggak punya data misalnya apakah CV segala macam. Ini bagus gitu ya. Tenang aja ya. Tenang, nggak apa-apa. Oke, jadi saya ngerti maksudnya sambil persiapan. Saya jawab ya. Ya. Jadi intinya kita selalu merasa nggak punya data. Jadi nggak bisa. nggak bisa. Susah ya. Apa itu? Kamu punya nggak data? Contoh. Nggak ada. Nggak ada. Kali data. Udah nanti. Pokoknya itu tadi. Setiap orang punya data masing-masing. Ya. Apakah CV? Pernah nggak ngitung sampai sekarang? Kamu tuh udah ngabisin berapa sih kehidupan kamu? Hitung coba. Kos di sini. Kemudian juga pulang kali ke Purwokerto ya, Cilacap. Pernah nggak ngitung? Itu penting. Ya, itu penting. Ya, kenapa sekarang saya pun pakai motor? Ya, karena kalau saya pakai mobil saya dipakai anak saya mau ke Jakarta. Merasakan. Saya melihat bahwa mobil saat ini hanya one, bukan ini. Kalau saya pakai mobil dari jam 7 pun bisa sampai di sini jam 9.
bisa melihat big data ini sebagai bagian dari kayaknya ya. Mari kita lihat videonya. Mudah-mudahan bisa. Kita lihat videonya. What we found is that organizations tend to sit along one of 5 different points on this big data business model maturity index. Susah nih kalau extensionnya bolak-balik. Ribut. What we found is that organizations tend to sit along one of 5 different points on this big data business model maturity index, anywhere from the monitoring stage all the way up through the metamorphosis phase. And what we found is that by Ya, ini dikatakan bisnis monitoring. Saat ini saya menurut 59. Berarti masalahnya saya mengurangi untuk kegiatan-kegiatan mencari harta, mencari. Berarti data saya harus kumpulkan adalah mengarah kepada keakhiran, mencintai cucu saya, ya, dan mendahulukan, ya, bisnis monitoring. Kamu pun sempat. Apa yang kira-kira akan kamu coba di kondisi saat ini? Contohnya Rizal juga pasti ada naik turun yang gigi-gigikan bisnisnya, ya. Tapi tahu juga bahwa apakah ingin stay di bisnis itu, ya, atau akan quit, ya. Tapi ingat bahwa keputusan quit sama stay itu tergantung big data yang kita punya, sama. Nanti suatu saat misalnya kamu bekerja pun, gua udah gak enak nih, orangnya toksik semua. Toksik itu gimana? Ada nggak data? Jangan-jangan sikap kita memang yang toksik, orangnya juga gak suka. Jadi ini bisnis monitoring. Kemudian bisnis insight. Apa yang kita lakukan ke depan? Monitoring kan ke belakang. Insight. Ya. Kayaknya ada lowongan yang lebih bagus. Tapi kalau dulu waktu itu pun saya sudah malas, ya, testing misalnya dikumpulin. Saya cari headhunter. Tahu headhunter? Headhunter adalah perusahaan-perusahaan yang dia akan merekrut orang-orang yang memang dibutuhkan oleh perusahaan lain. Namanya headhunter. Sehingga tidak usah lagi untuk bisa kita testing lagi di GBK segala macam. by far, 98% of the companies that I talk to are still finding themselves in the business monitoring phase. That is, they are using data and analytics to tell them what happened. Ya, jadi banyakkan perusahaan tuh di kondisi bisnis monitoring. Ya, misalnya banyak sekarang para opang-opang ojek pangkalan tuh merasa terkaget-kaget kan dengan Gojek. Ada beberapa daerah di Bandung masih, tapi kenyataannya, kalaupun mereka misalnya tetap saja nggak bisa menyamai sebelum ada opang. Karena bagaimanapun kan Gojeknya sudah bisa jalan dengan tanpa seragam segala macam. Sama juga Tanah Abang sekarang. Kondisinya TikTok ditutup, dibuka, ya kita melihat bahwa itu adalah satu tantangan kita. Nah bagi kita, bisnis kita sendiri pun nggak bisa mengeluhkan tadi. Cari solusi, mengarah ke bisnis insight. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, Kang Rizal, bisnis monitoring kemarin tuh baju apa yang paling laku atau jenis apa yang dijual? Di meja. Oke, ke meja laki-laki. Nah, kemudian jenis apa yang paling banyak diorder? Mungkin di warna hitam. Jenisnya slim fit atau? Oh iya, slim fit. Oke. Itu kayaknya nggak pakai corak ya, lebih ke Nggak polos. polos. Jadi ke depan bisnis insight-nya kenapa dari data yang ada? Bagaimana kira-kira masa ke depannya? Gimana Pak? Kenapa?
bisnis insight-nya ke depannya gimana nih perkembangan Oh, kemeja segala macam? kemejanya mungkin kalau untuk si produk tersebut mungkin akan kalau produk juga apakah itu akan stuck atau akan terus, karena kan melihatnya kompetitor juga banyak Ya. yang menjual pakaian tersebut sama dan mungkin dengan harga yang lebih murah. Ini selanjutnya apakah harus banyak diversifikasi lagi dari pakaian-pakaian lainnya gitu untuk Jadi strategi red ocean ataupun blue ocean gitu ya. itu. Jadi inilah bisnis insight dari data. Beliau kan udah punya data. Pembelinya kebanyakan kan tahu ya, apakah kalangan perkotaan atau urban atau bahkan dari kota kecil kan. Nah, itu nanti bisa dipetakan karena data, big data. Kemudian setelah itu adalah bisnis optimization. To report on what happened. This is the classic stage of business intelligence and data warehousing, where we're building reports and dashboards that tell us what happened. By the way, this is a very fundamental aspect to have done. If you lack that historical perspective, that historical foundation about what happened, then any new data that comes in. Ya, jadi di sini sejak bisnis optimization ini kita akan melihat bahwa kita punya landasan historis. Ya, apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya jual tetap kemeja hitam, ya, atau mungkin pakai corak sedikit, ya, dengan uji apa? Kan prinsipnya kan ATM, amati tiru modifikasi ya, seperti itu. Kemudian juga insight, monetizing. Ada duitnya nggak? Ya, jangan sampai nanti berisiko. Kemudian ada bisnis metamorphosis. Kenyataannya, sesuatu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Sehingga kita nggak tahu. Ke depan bisnisnya mungkin nggak udah pernah banget. Kalau perlu saya tetap kata Mas Rizal udah tahu. Saya pengen apa? Dengan menggunakan AI atau apa. Jadi kita harus selalu belajar. Dan sekarang siklus dari teknologi 4.0 adalah bagaimana penguatan teknologi internet dan juga turunannya yang semakin menjadi apapun. Mau kerja misalnya nanti Pak Jokowi sudah bilang juga kan, nanti pakai AI aja, pakai teknologi sipil. Is purely noise. So it is upon this business monitoring phase. Ya, jadi kita harus juga ingat ada noise. Kehidupan kita pun sama. Ya, noise. Noise itu adalah sesuatu yang kadang-kadang di data itu membuat kita salah menyimpulkan sesuatu. Oke, saya mau tanya. Dulu administrasi bisnis juga. Kenapa? Masuk administrasi bisnis. Jurusan ini. Karena dulu saya ingin melihat bagaimana bisnis gitu Pak. Bisnis itu bagaimana caranya dari awal dan bisnisnya itu. Apakah ada referensi dari orang tua ataupun dari teman? Itu kemauan saya sendiri. Punya data? Oh, saya punya keponakan, punya kakak, punya paman, gajinya gede gara-gara lulusan dari MBA. Enggak. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa ikut fast track? Karena pada saat itu saya mikirnya ini belum ada kesempatan. Oke. Jadi saya ambil sekalian. Oke, pertanyaan strategis selanjutnya. Kira-kira perbedaan signifikan dari jurusan S1 Arbis dengan jurusan S2 MBA apa? Kalau menurut saya yang saya rasakan itu di S2 ini lebih ke analisis case, jadi lebih Analisis kan? mendalami dalam kehidupan sehari-hari itu apa case. Jadi kamu harus cari studi kasus untuk diri kamu. Apa yang kamu ingin isi nanti ke depan? Ya, tadi kira-kira mau di akademik, di bisnis, government segala macam, di media terserah, sehingga kamu bisa membuat segmen pasar sendiri dengan data sendiri. Tinggal di mana orang tua? Di Jawa Timur, Di mana? di Tulung Agung, Tulung Agung terkenal dengan apa? dengan marmernya. Udah, nggak usah jauh-jauh. Ya, saya punya temen dari Palestina itu jualannya marmer. Ya, marmer kalau di misalnya di Masjidil Haram itu rata-rata di Palestina. Pertama memang umurnya lebih tua, kedua karena dekat ya. Ya kalau saya doakan nanti kalau misalnya ke Mekah segala macam, umroh, nah ingat. Dan saya yakin ada yang dari Tulung Agung. Kita cari itu jangan jauh-jauh gitu. Kalau perlu yang dekat aja. Bagaimana misalnya ternyata pasar dari Tulung Agung itu masih selevel Jawa Tengah bahkan Jawa. Bagaimana kalau misalnya kita kumpulkan datanya untuk bisa diekspor ke negara terdekat lah minimal. Karena kan
dari sisi geologi Muara Tulungagung di region paling bagus. Cari yang dekat. Ya. That we want to build our maturity with respect to how effective we are at using data and analytics to power the business. Ya, jadi bagaimana hal ini akan mendukung? Kenapa kalau misalnya tanya afirmasi ya? Kalau misalnya kita ingin ke ITB kan, nanti kalau sudah punya anak, ajak anak ke ITB, jalan-jalan kalau masih 2 tahun. Misalnya kalau anak kerja di Telkom, mulai ini loh Telkom, pengen anak misalnya pengen sekolah di MIT, Harvard kan itu yang dilakukan oleh beberapa orang ya. Tapi kalau misalnya sekolahnya sekarang mau online aja, enggak apa-apa kok. Dulu pun udah bisa dikontrol tahun 2002 udah terbiasa kita. Bahkan misalnya lulusan SMK gitu ya, nggak masalah. Tapi karena kita sudah di sini, janganlah hilangkan kesempatan ini ya. Oke, kita lanjut. Jelas ya atas ini. Jadi big data MBA, ya. Harus berubah ke situ. Orang punya petani segala macam, mulai ada bisnis inisiatif, pemangku kepentingannya siapa? Ada orang tua yang petani? Gagal. Sekarang tuh bisnis yang harusnya bertahan, harusnya bertani sama makanan. Kita nggak bisa makan misalnya tipe 36, nggak bisa makan esap, tahu esap? Nggak tahu ya. Honda apa? Perangkat. Nah, itu kelemahan dari Honda yang sekarang juga datanya dia meranggap remeh customer. Padahal bukan angka esapnya, tapi kami sebagai pelanggan merasa diremehkan. Ya, dari data sekarang dari big data kelihatan bahwa penjualan Yamaha sama Suzuki naik gara-gara terpatah. Kamu terus dahulu itu melihat apa sih yang terjadi, menjadikannya oh ini jadi tugas akhir, itu pasti menarik. Ya. Sebelum keduluan orang, ya karena kalau sudah di keduluan orang kamu nggak boleh. Stakeholder key decision tadi keputusan. Ya. Keputusan apa, data apa yang akan kamu peroleh yang kamu inginkan dari suatu bisnis. Predictive analytics. Kira-kira menurut kamu nanti kita bekerja itu kayak apa sih? Kamu pengen bekerja di mana? Usaha. Kira-kira usaha menurut kamu di depan masa depan kayak gimana? Impian liar kamu? Kira-kira kayak gimana? Oh, ekspor. Alasannya? Apa yang ada? Saya bisnis di bidang fashion, Pak. Karena pasarnya ini emang global. Pasar fashion ini karena pakai sistem customization. Jadi memang ini ada pasar dari Amerika dan dari Indonesia juga ada beberapa. Dan itu memang pasarnya menyatu begitu, Pak. Bukan hanya di Indonesia saja karena pakai sosial media. Jadi kamu mengisi segmen pasar di mana mengisi sebuah merek terkenal, atau kamu maklum, kamu bikin aja, nanti kamu nggak tahu bahwa mereknya jadi apa atau gimana? Jadi saya mengambil barang second, lalu saya olah lagi, dicampur sama material. Oke, produce ya. Oke. Dan diekspor kemana? Untuk rencananya sih karena sosial media itu kan berdasarkan lokasi juga ya. Dan bahasa yang terdekat itu bahasa Malaysia, dan sekarang udah ada terkumpul untuk audiens Malaysia yang kayak gitu. Pasarnya juga sudah ada ya. Sudah ada beberapa. Dan revolusinya juga menentukan. Karena apa? Karena Indonesia sebetulnya kan melarang untuk mengimpor barang. Tapi kalau ini kan revolusi, kemudian juga menjadi sebuah art ya, jadi sebuah art baru, dan kamu pasti harus mengetahui dari sisi standar kesehatan, standar kebersihan, standar proses untuk pencucian segala macam yang itu juga perlu tahu standar Malaysia ini seperti apa, pasarnya mau berkembang apa, apakah nanti pasarnya segini,
segini, gitu kan. Harus tahu nanti kapan itu mentok, ya. Ya, ini prediktif nanti. Dan semuanya ke data. Jadi mulai di sekarang, pengen jadi istri siapa, pengen menikah dengan siapa, kira-kira nanti umur berapa menjadi. Saya sudah pikirkan waktu itu. Saya menikah umur 26, 27, kemudian umur 30 jadi supervisor, umur 35 jadi manajer, umur 40 jadi yang terakhir saya menjadi seorang PV yang di bawah dari direktur utama, sudah masuk office, dan 45 saya pensiun, saya sekolah. Karena saya terus terang sangat terpengaruh dengan orang asing. Kalau lihat di Bali segala macam kan rata-rata seperti itu ya. Mereka itu tidak ngoyo sampai, tapi juga ada yang berblinger. Jadi kalau nanti ketemu ya sama orang asing jangan lihat, kalau nggak minum-minum itu masih bangsa kelas 3. Orang asing yang benar-benarnya sama, cinta keluarga, pinter, halus, ya, tidak pernah menyepelekan, kamu akan dapatkan. Jadi kalau misalnya nanti di pub dapatnya, ya kita harus hati-hati lah, walaupun itu budaya mereka. Agak susah untuk bedain. Big data, arsitektur, dan teknologinya apa yang kita putuskan. Nah, sekali lagi karena memang kamu adalah di MBA, cukup silaturahmi dengan orang-orang itu. Kalau misalnya mau, ya kayaknya suka sama IT ya. Nggak tahu tuh Pak. Hah? Nggak. Masa main belajar. Main belajar. Tapi kalau punya kayak Excel suka pakai pivot point segala macam udah mulai kan? Iya mulai. Dari situ apa dulu? Nanti sudah itu pasti ketagihan. Karena ternyata toolsnya adalah IT itu better, cheaper, larger, dan faster. Sangat bantu, bukan merepotkan. Sudah kan kita mengetahui, nggak usah ditanya lagi. Apa sih big data dan what is important? Jadi bahan bakar sekarang adalah knowledge, data. Ini buatan mana? China. Ya. Ini buatan mana? Siapa pembuatnya? Foxconn. Ini sama. Ini bikin Asus. Jadi mereka itu menggunakan adalah Qualcomm yang ada di HP kamu itu adalah tidak punya pabrik. Jadi sekarang itu data itu adalah trivial data. Jadi nggak usah selalu sekarang investasi dalam bentuk punya pabrik ya sekarang. Termasuk kampus. Ya, kampus pun sekarang banyak yang virtual. Jadi ini kenyataannya. Jadi setiap 2 hari kita menghasilkan informasi ya yang itu 2 kali lipat dari apa yang kita lakukan dari abad ke-8 sampai ke civilisasi tahun 2003. Jadi data itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, big data. Kamu pergi ke sini aja udah big data. Saya bisa lihat dari Google Maps. Ya, jadi saat ini pun apa yang terjadi misalnya preferensi untuk belanja segala macam udah ketahuan. Kenapa? Karena kita punya Instagram, suka like ya barang baru di. Nah itulah yang harus kita manfaatkan nanti. A billion people visit Facebook every day. Nah ini jadul ya. Sekarang kamu Instagram, kalau kami masih gitu ya silaturahmi maklum lah ya. ABG angkatan gue. Kemudian ini dilihat bahwa tahun 2012 banyak sekali perusahaan itu adalah dengan dibantu 1000 sampai 10 kali karena customer touchpoint. Kebanyakan tuh datangnya adalah dari quick, hanya AdSense segala macam, iklan dan sebagainya. Dan itu menjadi big data, termasuk Twitter dan sebagainya. Ini Internet of Things. Ini pun Internet of Things. Setiap kali kamu klik, setiap kamu kan mulai, walaupun itu hanya di e-commerce segala macam, sudah input 30 miliar
connected device. Penduduk bumi berapa? 7 miliar. Jadi hampir 5 kali lipat. Makanya saya tanyakan pakai HP, pakai laptop, dan sebagainya. Kemudian juga 44 zettabyte of data. Nolnya berapa? Zettabyte. Coba cari. Apa zettabyte? Berapa? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, Ya. Jadi sudah sangat banyak bahwa kita mendapatkan data setiap hari. Ya. Kemudian juga ada jutaan new business. Mas Rizal sama Mas siapa? Pesaingnya segini. Nggak bisa lagi bilang bahwa pesaing saya ada di Cirebon, di Tasik, ya, di Tulung Agung, ya, di ujung dunia. Bahkan kalau misalnya masa penghuninya, karena keterkaitan. Kenapa misalnya TikTok itu ditakutkan juga akan menjadi pesaing bisnis Indonesia? Kata beberapa ahli bilang bahwa nanti model-model baju Indonesia akan ditiru oleh produsen Cina. Nah, ini mbak-mbak, akan mas-mas, ya, mbak teteh, pesaing Anda itu adalah bukan hanya pegawai di Indonesia, juga pegawai dari Cina. Apalagi untuk level seperti kita yang di MBA. Kenapa? Karena saya akan mencari, saya kan juga punya perusahaan, saya akan mencari walaupun lulusan STM, dia fast learner, belajar dengan cepat. Kenapa? Karena pas dia sudah pengalaman 6 tahun sama ya kayak kamu sekolah, tapi dia punya exposure lebih tinggi di dalam menggali bisnis. Dan itu kejadian rata-rata. Jadi sekarang mulailah misalnya belajar bantu orang tua, kemudian magang, OJT kan ada programnya tuh yang mereka belajar manfaatkan. Bikin channeling agar nanti oke, kamu nggak usah testing lagi. Nanti kalau mau udah lulus, itu yang kita tuju. Ini customer experience changing customer expectation. Recommend movies, restoran, friends, post, GoPro, ya, dan sebagainya. Ini buku juga. Masih beli buku nggak? Masih. Beli buku apa? Apa? Apa itu? Kamu bikin nggak resensi? Belum dapat pendidikan di rumah. Sekarang yang lain ada berapa? Itu sekarang kamu udah ketahuan kan bahwa big datanya ke arah sana kan, ke Islam. Itu udah bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Customer kamu sudah tahu kan? Ingatlah, kita belajar itu kan untuk itu. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Masa depan itu adalah kita yang ciptakan. Jadi kalau pengen menjadi seorang piranha, silahkan. Pengen jadi ikan peda, silahkan. Kan. Tapi dengan teknologi ini, big data is not about big, it's about small. Jadi mempelajari long tail. Tolong baca buku Anderson long tail. Bahwa kebutuhan orang-orang yang hanya kecil, misalnya butuh beras hanya 100 on, butuh misalnya benang hanya 2 meter karena hanya jahit yang ini aja apa, yang sobek dan sebagainya. Butuh misalnya sepatu kamu udah tahun berapa? 2021 Pak. 21. Harganya saat itu berapa? 400 gitu. Terus terang, saya setiap kali beli sepatu itu selalu untuk mencegah anak saya juga. Saya selalu soal sepatu untuk pinjam supaya nggak sering. Ada nggak orang-orang kayak saya, orang tua kayak saya banyak. Sepatu-sepatu mahal itu gara-gara anaknya suka pakai dengan
berat, akhirnya kan pabrik kan nggak pernah mikirin, karena dia harus mikir berapa sih kalau 1 juta sepatu dia jahit lagi, mahal dia produksi. Kalau kamu bikin segmen-segmen seperti itu, the long tail tadi, kamu akan kaya level di sini. It's about small affinities. Di ITB aja sekarang sudah ada biro psikologi. Kenapa? Tahu kan? Kamu jangan sampai sekarang sana. Karena begitu pusingnya, karena mungkin bukan mental ya, daya juang. Akhirnya banyak yang DO ataupun bunuh diri. Bukan banyak, ada. Karena itu dibutuhkan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sekarang harus kamu kejar. Pengen di mana itu segmen. Kalau orang tua misalnya punya klinik, mungkin ya. Orang tua misalnya punya penggilingan pagi, seperti kakak saya dulu. Kemudian interest, bias, asosiasi, ya, kebutuhan, inclinasi, propensities, affiliation, taste, preference, behavior, tendency, ya, myself and digital twin. Jadi kita itu selalu ada digital twin-nya, ada alter ego account-nya ya. Kita harus coba melihat itu sebagai bagian dari hidup kita yang harus kita, kalau itu negatif harus kita kurangi. Tapi kalau misalnya positif harus dimanfaatkan. Misalnya behavior. Sebanyak apa sih di antara kamu yang masih melipat selimut pada saat bangun tidur? Nggak usah dijawab. Orang ketawa pada saat. Sebetulnya menurut salah seorang laksamana di Amerika, lulusan dari Navy SEAL, tentara khusus Amerika itu, yang diajarkan pertama di asrama adalah bila Anda tidak bisa membereskan hidupmu di pagi hari, maka hidupmu akan kacau sepanjang hari. Jadi itu adalah sebuah saran untuk membuat kita bersemangat. Kamar rapi segala macam. Ya saya juga lihat anak saya juga gitu. Kadang-kadang susah ya. Karena memang betul sih kalau kita lihat banyak orang-orang sukses itu adalah diputuskan dari growth-nya, dari bagaimana dia melakukan dirinya. Untuk Anda yang melihat ini kita kalau misalnya kuliah, ini main, ini keluarga, ini teman, ini misalnya adalah masa depan. Ini kan tarik-tarikan antara di hidup kita kan. Ada orang yang mungkin kekurangan, dia harus mendahulukan keluarga. Ada juga yang mungkin aku kayaknya nggak cocok di sini. Kayaknya aku korban keadaan. Kamu udah di sini. Pokoknya resultan trendnya harus di sini adalah sukses. Orang akan lihat di sini. Itu big data kita. Pernah nggak bikin Excel kayak gitu? Evaluasi setiap tahun. Saya misalnya kalau misalnya milih pekerjaan dulu juga pakai Excel. Jakarta, Sumatera. Oh ini biaya emosionalnya tinggi. Tapi ngobrol ya. Kalau nggak ketemu sama keluarga bagi saya itu keluarga besar. Saya pun tidak ingin sekolah di luar negeri, anak saya juga sama. Saya pikirkan berbeda lah sama orang. Walaupun saya di perusahaan asing, tapi saya tetap di Jakarta. Pernah sih, tapi nggak lama-lama, paling 3 bulan ya. Kan tadi apa yang Anda inginkan? Big data. Ini ya. Apa yang Anda inginkan? Merenung. Nah, di sini
this evolution preferences strength behavior. Strength-nya bagaimana hidup kita? Apakah akan mengarah kepada sesuatu yang baik atau yang buruk? Kemudian cocok dengan kita. Saya yakin di antara 30-an orang itu akan terjadi sesuatu yang mungkin seperti gelombang. Wah, saya misalnya baru punya rumah 321, saya punya rumah 36. Ya repotnya kan gitu ya. Kita beli rumah sekarang itu susahnya.